Hari ini adalah hari kedua seleksi ujian perburuan iblis, di mana yang bertanding saat ini ialah Lusin melawan sebut saja lawannya Tisna. Chen yang melihat Tisna seperti merasakan aura pembunuh yang melekat pada dirinya. Tentunya murid yang bisa bertahan hingga hari kedua pastilah kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Namun Lusin tak gentar sedikit pun terhadap lawan yang ia hadapinya. Terlihat dari langkah kaki Lusin menggambarkan keyakinan di dalam hatinya untuk menang. Tisna ini meski ia sangat kuat namun memiliki sifat buaya lah. Hal itu dibuktikan setelah Tisna melihat kecantikan Lusin. Hayalannya pun terbang tinggi ke atas awan. Tisna membayangkan dirinya menikah dengan wanita ini. Jancok. Ya meski begitu karena ini sebuah seleksi ujian, Tisna mencoba menghilangkan rasa ini di dalam dirinya. Meski Lusin memancarkan paras ayunya, Tisna akan tetap bertindak kejam hanya demi satu kata, yakni menang. Tisna juga menuduh bahwa Lusin menggunakan trik aura kecantikan agar Tisna tergoda. Hal itu pun langsung dibantah oleh Lusin. Emangnya siapa yang menggunakan trik macam tuh? Dan tak lama dari itu pertarungan pun resmi dimulai. Lusin mengeluarkan mawar merah neraka, dibalas oleh Tisna dengan teknik esnya. Semua orang yang melihat teknik Tisna ini sontak mereka terkagum-kagum, sebab auranya sangat kental penuh akan kekuatan. Ada yang lucu coy, ketika kekaguman semua orang sudah berada di titik klimaks, tiba-tiba, ya dimana beruang kutub alias partner Tisna ini seketika layu begitu saja. Ada apa? Yo, ndak tahu kok tanya saya. Hal itu sudah cukup membuat Lusin tertawa terbahak-bahak melihat tingkah konyol yang dilakukan oleh Tisna. Dan kemudian diiringi oleh tawa para penonton. Karena merasa diremehkan, Tisna marah besar. Ia pun meminta kepada partnernya untuk berubah menjadi ganas. Lusin tak ingin terlalu lama. Ia pun mencoba memberikan shock terapi yang pertama. Namun tanpa Lusin ketahui, partner Tisna ini memiliki teknik sihir yang tak terduga coy. Lagi-lagi Tisna menunjukkan kekonyolannya. Hal itu disebabkan karena Lusin secara tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Pada akhirnya, Tisna mengakui kekalahannya. Gak asik pertarungannya. Chen dan Guru Yehua pun juga menyadari alasan kenapa Lusin menang secara mudah. Disebabkan partner Lusin berevolusi secara tiba-tiba yang darinya level 5 naik ke level 6 atau satu tingkat dari sebelumnya coy. Hal itu sudah cukup membuat euforia supporter semakin menjadi-jadi setelah Lusin memenangkan pertarungan ini. Selanjutnya ada Chen melawan peserta nomor 98. Siapa lagi kalau bukan si manusia tergege, tergokil, the best semesta alam, Paduka Lord Maharaja Sri Mulyono Gowo. Ya Gowo. Gowo adalah lawan tanding Chen selanjutnya, dimana Gowo sudah babak belur di babak sebelumnya coy. Namun dikarenakan ia Lord, pastinya bagaimanapun ia akan terus lanjut ke babak berikutnya ya kan. Sesuai perjanjian Goyeng dan Yehua sebelumnya, mereka tak akan kalah dari siapapun sebelum putra muridnya saling adu jotos. Nah, kebetulan sekali di hari kedua ini sepertinya takdir mempertemukan mereka begitu cepat. Goyeng ayahnya Gowo meminta agar putranya menjalankan tugas sesuai instruksinya. Dengan sombongnya Gowo mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Long Hao Chen hanya kurang dari setengah kemampuannya. Sombong amat. Sementara Chen dengan keyakinannya meminta agar Yehua tetap tenang. Chen pasti dapat mengalahkan Gowo dengan mudah. Saat menuju ke arena, Chen berpapasan dengan seseorang yang sama-sama memiliki cincin, di mana cincin mereka saling terhubung coy. Chen juga merasakan aura penindasan yang sangat kuat dari orang ini, sedangkan orang ini juga mengetahui bahwa saudara Chen adalah putra Cheng Yu.
Lagi-lagi Guo memperlihatkan sikap arogannya coy. Dimana sebelum masuk ke pertarungan ia bukan pemanasan kayak Guo malah nge-rap. Benar-benar menjengkelkan. Dimana Chen bersiap dengan tekniknya, sementara Guo masih mengingat perkataan ayahnya. Dimana ayahnya yang memiliki keterampilan tingkat tinggi tahu bagaimana cara mengatasi teknik yang dilancarkan oleh Chen sebelumnya. Goyeng juga mempelajari putranya bagaimana cara menggagalkan momentum alias mematahkan serangan dari Chen. Kita tahu Chen di ujian ini tanpa partner coy, sementara Guo dengan tatapan tajamnya ia mengeluarkan partnernya yang sangat kuat. Dimana Guo tidak melakukan serangan sedikit pun, malahan ia mundur beberapa langkah ke belakang. Sontak membuat pertanyaan bagi Lu Xing, apakah Guo takut? Tidak, dirinya tidak takut, malahan Guo sudah tahu cara menangani kekuatan Chen. Dimana selama Guo mampu bertahan 3 menit saja dari teknik Chen, maka sudah dipastikan Guo akan menang. Sebab semakin lama Chen mengeluarkan tenaganya, semakin besar peluang ia kalah. Lah kok bisa gitu? Ya dikarenakan Goyeng, ayahnya Guo sudah mempelajari teknik bertarung semacam tuh. Ya semua mata tertuju ke tengah arena coy. Hingga saat ini tepatnya 3 menit lewat beberapa detik, Chen tidak ada pergerakan sedikit pun. Takutnya ini sebuah bumerang baginya coy. Apakah Chen menyadari bahwa Guo sangat suka jika Chen berlama-lama? Sebab Chen sudah terlalu banyak mengeluarkan energinya. Setelah 4 menit lebih beberapa detik berlalu, barulah Goyeng terkagum-kagum tak percaya, di mana Chen masih memiliki energi. Kemudian saatnya Chen melakukan serangan kepada Guo, yang dimana saat itu Guo berada di puncak kepercayaan diri, sehingga terjadilah. Lagi-lagi Chen memperlihatkan bakatnya yang luar biasa. Chen mampu mengembalikan energinya yang hilang menjadi satu lagi. Hal itu sudah cukup membuat Guo terpungkang dan kalah. Sementara itu Lu Xing dan Yihua tak mampu lagi mengontrol kebahagiaan atas kemenangan Chen. Ya Lu Xing pun sontak menanyakan kepada guru Yihua, teknik apa sih yang dikeluarkan oleh Chen sebelumnya? Entahlah. Bahkan Yihua tak tahu lagi cara mengungkapkan mulai dari mana. Sebab Chen seperti memiliki 1000 rahasia. Setiap saat selalu memperlihatkan decak kagum terhadap dirinya juga orang di sekitarnya. Rupanya Guo masih tak terima atas perbuatan Chen. Ia meminta kepada panitia untuk mendiskualifikasi Chen, sebab ia melebihi batas kriteria murid seleksi ujian. Ketua panitia meminta untuk mencek poin spiritualnya. Ya, poinnya 1800 lebih alias di bawah 5000 poin. Sehingga Chen ditetapkan sebagai murid masuk dalam kriteria, sehingga ia dinyatakan menang dan lolos ke babak selanjutnya. 803点，未达到5000，比赛获胜。 Sementara itu Goyeng juga menyangka bahwa Yihua telah melakukan kecurangan. Yihua membalas, bukankah Goyeng yang melakukan kecurangan? Sesuai perjanjian, Yihua akan menampar wajah Goyeng di depan umum. Tapi Goyeng sekali lagi mengelak, jika Yihua berani menamparnya maka akan tahu akibatnya, sebab ia adalah keluarga ternama. Namun lihatlah, Yihua pun menggunakan teknik pelindung, lalu menampar Goyeng sembari memarahinya agar Goyeng sadar bahwasanya ego akan membuat tubuh hancur. Yihua berharap agar Goyeng tak berperilaku seperti ini lagi. Seharusnya Goyeng juga berterima kasih kepada Chen. Andai ia bersikap lebih keras lagi, maka sudah dipastikan putra Goyeng si kampret Guo pastilah sudah tamat. Namun Chen masih memiliki rasa kemanusiaan, bahwasanya pukulan tadi hanyalah untuk menyadarkan bukan untuk melumpuhkan. Sebab musuh utama ialah ras iblis, bukan sesama manusia. Sampai sini paham?
Sementara itu di atas, ada ketua panitia sedikit membaca riwayat hidup Chen. Ya, ia pun tak percaya ternyata Chen adalah putra cahaya, sehingga ia meminta kepada pengawalnya untuk menjaga alias memblokir identitas diri Long Hao Chen. Ketua panitia pun menegaskan identitasnya tidak boleh bocor kepada siapapun. Singkatnya, Lu Xun dan Yihua menanyakan tentang teknik apa yang dilakukan Chen barusan. Ya, seperti biasa Chen menganggap ini hanyalah kebetulan saja. Ia tak sengaja mempelajari teknik baru yang bisa mencairkan kekuatannya yang hilang, sehingga membuat Chen menang mudah terhadap Guo. Kemudian Chen meminta izin kepada Yihua untuk pergi berlatih. Yihua pun memberikan saran agar Chen tidak terlalu memaksakan latihannya, sebab sesuatu yang dipaksakan akan berdampak fatal bagi dirinya kelak. Sementara itu, orang ini masih berharap agar Chen terus lanjut ke babak berikutnya. Ya, dengan tatapan tajamnya orang ini menaruh harap agar berkesempatan melawan Chen kelak. 不要让我知道你是谁！但说实话的代价，你承受得起吗？